Berbicara tentang ibu kota negara, maka ke depan mungkin kita akan mempunyai dua ibu kota. Ibu kota yang pertama adalah ibu kota politik. Itulah ibu kota Nusantara yang ada di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Dalam diskursus ilmiah, apa yang disebut dengan ibu kota politik ini disebut dengan istilah kapitol. Sementara itu, ibu kota yang kedua itulah ibu kota ekonomi dan finansial. Itulah daerah khusus Jakarta, yang dalam diskursus ilmiah disebut sebagai kapital. Antara kapitol dan kapital mencontoh beberapa negara itu dibedakan dengan sangat nyata, dan karena itu keduanya kemudian dianggap sebagai sesuatu yang sama-sama penting terkait dengan regulasi di seputar politik dan regulasi di seputar kehidupan ekonomi dan keuangan. Apakah memang itu yang menjadi sesuatu yang ideal ketika kita membayangkan tentang ibu kota negara Indonesia? Bagaimana kita membincang hal ini? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer, tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, terkait dengan keberadaan yang mungkin akan terjadi ke depan ketika kita bicara tentang ibu kota, yaitu ibu kota politik, yaitu Penajam Pasir Utara, yang kita sedang saksikan pembangunan ibu kota Nusantara. Sementara ada juga yang disebut dengan ibu kota ekonomi dan finansial. Itulah daerah khusus Jakarta. Namun teman-teman, pertanyaan yang kemudian menyelimuti benak para rakyat yang menyaksikan dinamika kehidupan berdemokrasi kita, apakah memang demikian yang dimaksudkan oleh pemerintahan yang sedang memimpin hari ini, yaitu Presiden Prabowo Subianto? Paling tidak, kita mendengar bahwa Presiden Prabowo Subianto telah mengatakan bahwa ibu kota politik itu baru akan bisa direalisasikan pada kurang lebih tahun 2028. Itu berarti masih ada beberapa tahun ke depan dan 1 tahun menjelang Presiden Prabowo Subianto mengakhiri tugasnya sebagai presiden dan akan membuka kembali kesempatan diadakan pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden. Tetapi teman-teman, persoalan yang serius adalah mengapa Presiden Prabowo itu kemudian mengatakan bahwa ibu kota politik di IKN Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur itu baru akan diwujudkan tahun 2028. Mengapa juga bukan pada saat ini ketika pemerintahan yang lalu yang dilanjutkan oleh Presiden Prabowo Subianto, paling tidak itulah arah politik dari Presiden ke-7 Joko Widodo yang telah menyatakan bahwa ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Penajam Pasir Utara. Apa sebetulnya hitung-hitung yang Prabowo nyatakan dan buat sehingga baru tahun 2028 realisasi ibu kota politik itu akan berpindah dan ia akan berkantor di Penajam Pasir Utara sebagai ibu kota Nusantara? Salah satu kemungkinannya teman-teman, yaitu ketika kita mencoba melihat bahwa ini adalah termasuk bagian dari skenario yang disusun oleh Prabowo Subianto sebagai presiden. Mengapa ia dalam tanda kutip baru serius untuk mewujudkan ibu kota politik itu tahun 2028, itu salah satunya karena memang Prabowo punya target-target dan kalkulasi politik. Paling tidak tahun 2028 itu adalah tahun terakhir Presiden Prabowo akan menjalankan tugasnya sebagai seorang presiden. Dan itu berarti
ia harus memastikan bahwa kalau ia memang berkeinginan kuat untuk dipilih kembali atau terpilih kembali di periodenya yang kedua, maka salah satu target-target yang ia anggap itu strategis adalah dengan memastikan bahwa kepindahan ibu kota politik itu akan terjadi ketika di akhir pemerintahan Prabowo. Ia akan wujudkan itu. Paling tidak ia punya target dan kalkulasi atau hitung-hitung politik bahwa dengan cara begitu maka Presiden Prabowo akan mendapatkan simpati luas dan mendapat dukungan luas, dan simpati dan dukungan itu yang membuat pada akhirnya kontestasi pemilihan pada 2029 akan menghantar kembali Prabowo Subianto sebagai presiden ketika kontestasi itu memang akan terjadi pada tahun 2029. Siapapun lawan Prabowo, termasuk mungkin Gibran Rakabuming Raka yang akan mencoba maju dalam peruntungan untuk kontestasi pemilihan presiden 2029 mendatang, akan tentu berpikir ulang. Karena sekali lagi target yang dimiliki oleh Presiden Prabowo adalah dengan menarik simpati, dan salah satunya adalah dengan membuat realisasi bahwa ibu kota politik akan berpindah ke Penajam Pasir Utara itu dilakukan oleh Prabowo di akhir-akhir masa pemerintahan periode pertamanya. Inilah teman-teman hitung-hitung politik yang saya katakan kita anggap ini sebagai sesuatu yang wajar dan normal. Paling tidak seorang Prabowo juga punya kepentingan dan harapan-harapan dan cita-cita. Salah satunya adalah periode pertama itu ia dapat lalui dengan baik dengan salah satu target yang selalu ia katakan, yaitu Indonesia mencapai swasembada pangan sehingga Indonesia menjadi negara yang diperhitungkan, dan dengan kekuatan sebagai negara yang mampu mencapai swasembada pangan, maka bidang-bidang yang lain termasuk pertahanan itu dapat diraih dan dicapai Indonesia. Dan karena itu ketika di periode kedua ia akan maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden, maka salah satu dari strateginya itu adalah dengan menjadikan ibu kota politik, yaitu ibu kota Nusantara, itu sebagai prioritas untuk ia bisa meraih peruntungan ketika maju dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden pada 2029 mendatang. Sesuatu yang sangat wajar dan normal, dan kita lihat teman-teman, apakah memang harapan dan mimpi seorang Presiden Prabowo Subianto ini bisa direalisasikan dalam konteks hubungannya dengan pemerintahan sebelumnya, yaitu Presiden ke-7 Joko Widodo. Target-target ini tidak harus dibaca bahwa Presiden Prabowo sudah melakukan tindakan yang berbeda dengan apa yang digariskan oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi ini harus dilihat juga bahwa seorang Prabowo Subianto juga layak punya kalkulasi dan hitung-hitung dan strategi politik yang ia harapkan itu dapat membuat dirinya bisa meraih kesuksesan dalam rangka ia tetap menjadi presiden di periode pertama, termasuk ketika mungkin nantinya ia akan mencalonkan sebagai presiden untuk periode yang kedua. Jadi tahun 2028 itu adalah sebuah kalkulasi politik. Mengapa itu keluar dari pernyataan seorang Prabowo Subianto bahwa ibu kota politik itu baru akan bisa kita lihat secara nyata dan jelas pada tahun 2028 itu, karena itu tidak lepas dari target seorang Prabowo untuk maju kembali dalam kontestasi pemilihan presiden wakil presiden pada tahun 2029. Waktu yang akan memperlihatkannya kepada kita.